Di bawah langit yang gelap tanpa bintang, seorang pengembara berjalan sendirian di jalan panjang yang tak pernah ia kenal ujungnya. Angin malam menyentuh wajahnya seperti mengingatkan bahwa dunia tak selalu ramah pada mereka yang mencari arti hidup. Ia pernah memiliki mimpi besar, menjadi seseorang yang berarti, hidup dalam kelimpahan, membahagiakan keluarganya, dan membuktikan bahwa dirinya juga bisa. Tapi waktu berjalan, dan kenyataan mencuri keyakinan itu sedikit demi sedikit. Kini, ia hanya melangkah tanpa arah, bertanya dalam hati, apakah aku benar-benar ditakdirkan untuk hidup seperti ini? Setiap langkahnya terasa berat, bukan karena jarak, tapi karena pikiran yang tak berhenti berbisik. Kau gagal. Pikiran itu seperti bayangan yang selalu mengikuti, bahkan ketika matahari terbit. Ia mencoba melawan, mencoba berpikir positif, tapi setiap kali ia mulai berharap, kenyataan datang menghantam dengan keras. Uang yang tak cukup, pekerjaan yang membosankan, impian yang terasa makin jauh. Namun, jauh di dalam dirinya, ada sesuatu yang belum mati. Sebuah suara kecil, lembut tapi tegas, yang berbisik, bangkitlah. Suara itu datang dari tempat yang dalam, dari bagian dirinya yang dulu percaya bahwa kata-kata bisa mengubah segalanya. Ia ingat seseorang pernah berkata bahwa kekuatan sejati bukan berasal dari luar, tapi dari dalam pikiran. Tapi bagaimana mungkin pikiran yang lemah bisa menciptakan kekuatan? Ia belum mengerti. Malam itu, di tepi jalan sunyi, ia berhenti. Ia menatap ke langit yang mulai menampakkan satu bintang samar. Dalam kesunyian itu, sebuah kalimat muncul di benaknya. Entah dari mana, kata-kata adalah doa yang hidup. Ia terdiam. Kata-kata? Hanya itu? Tapi sesuatu di dalam dirinya tahu bahwa ini bukan sekadar kebetulan. Ia merasakan getaran yang aneh, seperti semesta baru saja membisikkan rahasia yang telah lama tersembunyi. Dan kau yang sedang mendengar kisah ini, kau mengenal perasaan itu, bukan? Perasaan berada di ambang antara menyerah dan bertahan. Saat semua terlihat gelap, tapi ada secercah cahaya yang membuatmu tetap berharap. Kau juga pernah mendengar suara itu, suara kecil di dalam hati yang berkata bahwa hidupmu belum selesai. Tapi selama ini, mungkin kau meragukannya. Pernahkah kau berpikir bahwa kata-kata yang kau ucapkan setiap hari adalah benih yang menentukan taman masa depanmu? Setiap aku tidak bisa menanamkan keraguan. Setiap aku gagal menumbuhkan ketakutan. Tapi setiap aku bisa menyalakan api yang mampu mengubah arah hidupmu. Kata-kata adalah energi, dan energi selalu kembali kepada sumbernya. Aku tahu rasa itu. Aku tahu bagaimana rasanya berbicara pada diri sendiri dengan suara yang melemahkan. Aku pernah mengatakan, mungkin aku memang ditakdirkan untuk hidup biasa-biasa saja. Dan setiap kali aku mengatakannya, dunia seolah berkata, baik, itulah kenyataanmu. Sampai suatu hari aku menyadari, dunia hanya mencerminkan kata-kata yang aku tanamkan padanya. Sekarang, aku ingin kau berhenti sejenak. Tarik napas, rasakan detak jantungmu. Lalu tanyakan pada diri sendiri dengan jujur, kata-kata apa yang paling sering kau ucapkan kepada dirimu? Apakah itu kata-kata yang membangun atau yang menghancurkan? Jika jawabanmu adalah yang kedua, maka inilah saatnya untuk mengubah arah. Karena inilah kebenarannya. Setiap miliarder, setiap pemimpin besar, setiap orang yang berhasil membangun hidup luar biasa, semuanya memiliki satu kesamaan. Mereka menjaga kata-kata mereka seperti menjaga harta karun. Mereka tahu bahwa setiap kalimat yang keluar dari mulut adalah perintah langsung kepada alam semesta. Dan sekarang aku ingin kau melakukan satu hal. Tuliskan di kolom komentar satu kalimat yang ingin kau jadikan kekuatan baru dalam hidupmu. Sesuatu yang akan kau ucapkan setiap hari, tanpa ragu. Mungkin itu, aku diciptakan untuk sukses. Atau,
Rezeki selalu mengalir ke dalam hidupku. Tulis sekarang, karena setiap kata yang kau tulis adalah langkah pertama menuju kenyataan baru. Klik tombol suka jika kau merasa kalimat itu mulai bergetar di dalam hatimu, dan tekan tombol berlangganan, bukan hanya untuk mendengarkan kisah ini sampai akhir, tapi untuk menegaskan kepada dirimu bahwa kau sedang memilih perubahan hari ini. Kau tidak sedang menonton video biasa. Kau sedang membangun ulang hidupmu, satu kata demi satu kata. Dan sementara kau menulis dan berpikir, di tempat yang jauh dalam cerita ini, sang pengembara mulai melakukan hal yang sama. Ia menutup matanya, menatap langit dalam pikirannya, dan berbisik pada dirinya sendiri, "Aku layak untuk lebih." Awalnya terdengar canggung, tapi setiap kali ia mengulang, sesuatu di dalam dirinya berubah. Udara di sekelilingnya terasa berbeda. Ia merasa lebih ringan. Hari-hari berikutnya, ia mulai berbicara pada dirinya dengan cara baru. "Aku mampu. Aku berharga. Aku sedang menuju kebahagiaan." Ia tak tahu mengapa, tapi seolah alam semesta menanggapi. Orang-orang mulai memperlakukannya dengan lebih hormat. Peluang kecil yang dulu tak terlihat, kini datang menghampiri. Seperti magnet yang perlahan menarik logam-logam kesempatan yang tersembunyi di sekitarnya. Kau tahu mengapa? Karena energi kata-kata itu nyata. Ia menembus batas antara pikiran dan kenyataan. Ia menggetarkan semesta dengan frekuensi keyakinan. Dan sang pengembara mulai memahami sesuatu. Selama ini bukan dunia yang menolaknya, tapi pikirannya sendiri yang membatasi rezekinya. Ia berhenti menanyakan, "Mengapa hidupku sulit?" dan mulai berkata, "Hidupku sedang mempersiapkanku." Ia berhenti mengeluh tentang kekurangan dan mulai berterima kasih atas apa yang dimilikinya. Dan perlahan, sesuatu berubah. Uang mulai datang dalam bentuk yang tak terduga. Pintu yang tertutup mulai terbuka. Orang-orang baru muncul membawa cahaya dan peluang. Sampai suatu hari, ia berdiri di depan cermin, menatap matanya sendiri dan berkata, "Aku tahu siapa diriku." Dan untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, ia percaya. Kau pun bisa merasakannya sekarang, bukan? Bahwa ada sesuatu yang bergerak di dalam dirimu. Bahwa kata-kata sederhana bisa menyalakan api yang telah lama padam. Dan mungkin, malam ini, kau akan memilih satu kalimat yang akan mengubah segalanya. Karena di akhir segala penderitaan, yang menentukan arah bukan keadaan, tapi kata-kata yang kau pilih untuk dihidupkan. Dan ketika fajar menyapa, sang pengembara melangkah lagi. Tapi kali ini bukan dengan rasa ragu, melainkan dengan keyakinan. Ia tahu bahwa setiap kata yang ia ucapkan hari ini adalah doa untuk masa depannya. Pagi itu, cahaya matahari menyapa lembut wajah sang pengembara. Udara masih dingin, tapi di dalam dirinya ada kehangatan baru yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Setiap langkah yang ia ambil kini terasa lebih ringan, seolah bumi sendiri merestui perjalanannya. Ia mulai menyadari sesuatu yang sederhana tapi sangat dalam. Kekuatan bukan datang dari luar, tapi dari kata-kata yang ia tanam di dalam pikirannya sendiri. Dulu, ia mengira dunia adalah tempat yang kejam, bahwa nasib adalah sesuatu yang ditentukan oleh keberuntungan atau kelahiran. Tapi sekarang, ia mulai melihat dengan mata baru. Setiap orang, termasuk dirinya, diberi kekuatan yang sama. Kekuatan untuk memilih pikiran, dan melalui pikiran itu menciptakan hidup yang diinginkan. Ia mulai mengingat ajaran lama yang pernah ia dengar dalam sebuah buku tua. Manusia menjadi apa yang ia pikirkan. Setiap pagi, sebelum memulai perjalanan, ia kini berbicara pada dirinya sendiri dengan suara yang tegas dan penuh iman. Aku menarik keberlimpahan. Aku pantas menerima rezeki. Aku hidup dalam kelimpahan dan damai. Ia tidak lagi mengucapkannya sekadar untuk meyakinkan diri,
Ia merasakannya. Ia percaya. Dan dari keyakinan itulah, sesuatu yang ajaib mulai tumbuh. Ketenangan. Kau juga bisa merasakannya, bukan? Saat kau mengubah kata-katamu, energi di sekelilingmu ikut berubah. Alam semesta mendengarkan getaranmu, bahkan ketika kau tidak mengucapkannya dengan lantang. Kata-kata itu masuk ke dalam bawah sadarmu, menanamkan program baru yang menggantikan keraguan lama. Bayangkan jika setiap hari kau memulai pagi dengan ucapan penuh keyakinan. Bukan lagi, aku lelah, tapi aku sedang berkembang. Bukan, aku tidak punya cukup uang, tapi rezeki sedang menuju kepadaku. Setiap kata itu seperti kunci yang membuka pintu yang selama ini terkunci dalam pikiranmu. Sang pengembara akhirnya menemukan sesuatu yang lebih berharga daripada emas, kesadaran. Ia mengerti bahwa pikiran bawah sadar adalah tanah yang paling subur di dunia, dan kata-kata adalah benih yang menentukan panen. Jika ia menanam ketakutan, ia menuai kesulitan. Tapi jika ia menanam keyakinan, ia menuai keajaiban. Namun, perjalanan ini tidak selalu mudah. Di tengah keyakinannya yang tumbuh, ada hari-hari ketika ia kembali merasa lemah. Ada malam ketika ia ragu, bertanya apakah semua ini hanya mimpi kosong. Tapi setiap kali keraguan itu datang, ia mengingat satu hal. Kata-katanya adalah pilihan. Dan setiap kali ia memilih kata yang benar, ia memilih masa depan yang baru. Pernahkah kau merasa begitu juga? Saat kau mulai berusaha berpikir positif, tapi dunia seolah mengujimu dengan kesulitan yang lebih besar? Itulah tanda bahwa perubahan sedang terjadi. Pikiran lamamu sedang berontak, mencoba menarikmu kembali ke zona nyaman. Tapi jika kau bertahan, jika kau terus menanam kata-kata yang benar, maka suatu hari kau akan melihat bunga pertama dari imanmu. Dan saat itu datang, kau akan mengerti bahwa kata-kata bukan sekadar bunyi. Mereka adalah bentuk energi yang hidup. Mereka adalah perintah yang dikirim ke semesta, menembus ruang dan waktu, menata kembali realitasmu. Sang pengembara mulai menggunakan satu kebiasaan baru yang mengubah hidupnya sepenuhnya. Setiap malam sebelum tidur, ia menutup matanya dan mengulang kalimat yang sama 10 kali. Aku menarik kekayaan dan kebahagiaan ke dalam hidupku. Ia tidak hanya mengucapkannya, tapi ia membayangkannya, seolah sudah terjadi. Ia melihat dirinya tersenyum, keluarganya bahagia, kehidupannya damai dan penuh keberkahan, dan sesuatu mulai terjadi. Ia mulai bermimpi lebih jelas, ia bangun setiap pagi dengan rasa syukur. Orang-orang yang dulu menjauhinya, kini datang menawarkan kerjasama. Rezeki yang dulu sulit didapat kini, datang dengan cara yang tak masuk akal. Semua berawal dari kata-kata yang ia tanam dengan iman. Dan kau juga bisa melakukannya. Kau bisa menciptakan ritual kecilmu sendiri, sebuah latihan sederhana yang akan memprogram ulang bawah sadarmu. Mulailah dengan 3 kalimat ini, ucapkan setiap pagi. Aku pantas menerima kelimpahan. Aku bersyukur atas segala yang kumiliki. Setiap hari, rezekiku semakin bertambah. Lakukan selama 21 hari tanpa putus. Ucapkan dengan perasaan, bukan hanya dengan mulut. Rasakan maknanya mengalir ke seluruh tubuhmu. Rasakan bagaimana kata-kata itu menembus kesadaranmu dan mengubah energimu. Aku tahu, mungkin kau berpikir ini terlalu sederhana untuk mengubah hidup. Tapi disitulah letak rahasianya. Napoleon Hill pernah berkata, setiap pencapaian besar dimulai dari ide sederhana yang diulang dengan keyakinan. Kata-kata ajaib itu bekerja bukan karena mereka indah, tapi karena mereka diulang dengan iman. Dan sang pengembara kini menjadi bukti hidup dari kebenaran itu. Dalam perjalanan berikutnya, ia tidak lagi berbicara dengan nada ketakutan. Ia berbicara dengan suara pencipta. Hari ini, aku menanam rezeki. Hari ini, aku menarik keajaiban. Dan dunia menjawabnya dengan cara yang paling indah.
Kau mungkin belum menyadarinya, tapi sejak kau mendengarkan kisah ini, kata-kata baru sudah mulai berakar di dalam dirimu. Setiap kalimat yang kau dengar adalah benih keyakinan yang ditanam di tanah bawah sadarmu. Dan suatu hari nanti, benih itu akan tumbuh menjadi realitas yang kau impikan. Namun, jangan berhenti di sini. Jangan hanya mendengarkan. Ubah caramu berbicara pada dirimu mulai hari ini. Karena apa yang kau ucapkan saat ini sedang menciptakan siapa dirimu besok. Dan di ujung jalan itu, sang pengembara berhenti di tepi sungai yang jernih. Ia melihat bayangan dirinya di air yang tenang. Untuk pertama kalinya, ia tidak melihat kegagalan. Ia melihat seorang pencipta, seseorang yang memegang kendali penuh atas hidupnya. Ia tersenyum, lalu berbisik, "Aku tahu sekarang." Kata-kata adalah keajaiban yang Tuhan berikan untuk manusia. Dan di saat itu juga, matahari terbit dengan lebih hangat. Cahaya itu menyinari wajahnya, seolah alam semesta mengucapkan, "Selamat datang di kehidupan barumu." Hari-hari berikutnya, sang pengembara mulai hidup dengan kesadaran baru. Ia tidak lagi bangun dengan rasa cemas seperti dulu. Ia bangun dengan doa yang sama setiap pagi. Bukan doa yang memohon, tapi doa yang menegaskan. Ia mengucapkannya dengan keyakinan penuh, seolah setiap kata adalah perintah kepada semesta. "Aku bersyukur untuk hari ini. Aku pantas menerima kebaikan. Aku menciptakan keberlimpahan dalam setiap langkahku." Dan sesuatu yang luar biasa terjadi. Dunia tidak langsung berubah, tapi cara ia memandang dunia berubah sepenuhnya. Ia mulai menyadari bahwa setiap situasi, bahkan yang sulit, membawa pelajaran yang berharga. Ketika seseorang menolaknya, ia tidak lagi merasa gagal. Ia tahu bahwa semesta hanya sedang menutup satu pintu agar pintu lain bisa terbuka. Ketika uangnya menipis, ia tidak panik. Ia mengucap, "Rezekiku sedang berputar dan akan kembali padaku dalam bentuk yang lebih besar." Kau mungkin berpikir, bagaimana mungkin kata-kata bisa mengubah realitas yang begitu keras? Tapi pikirkanlah, setiap tindakan manusia dimulai dari satu pikiran, dan setiap pikiran diperkuat oleh kata-kata. Saat kau berkata, "Aku tidak bisa," seluruh sistem dalam dirimu berhenti mencari jalan keluar. Tapi saat kau berkata, "Pasti ada cara," pikiranmu mulai bekerja untuk menemukannya. Itulah hukum semesta yang paling sederhana dan paling ajaib. Napoleon Hill menulis bahwa kata-kata adalah bentuk autosugesti, perintah sadar yang menembus pikiran bawah sadar. Dan pikiran bawah sadar tidak tahu bedanya antara nyata dan imajinasi. Ia hanya menuruti apapun yang diulang dengan keyakinan. Maka, jika kau terus berkata, "Aku miskin," bawah sadarmu akan mencari cara untuk membenarkan kemiskinan itu. Tapi jika kau berkata, "Aku sedang membangun kekayaan," bawah sadarmu akan mulai bekerja untuk membuktikannya. Sang pengembara mulai memahami bahwa kata-kata bukan hanya bunyi, tapi frekuensi. Mereka adalah getaran yang mengatur tarian energi di sekeliling kita. Ia mengujinya setiap hari. Ketika ia mengucapkan kata-kata positif dengan hati yang tulus, orang-orang di sekitarnya menjadi lebih ramah, peluang muncul tanpa ia kejar. Tapi ketika ia kembali mengeluh atau berbicara negatif, semuanya tampak berhenti. Ia belajar untuk menjadi penjaga pikirannya sendiri. Ia memilih kata-kata dengan hati-hati, seperti seorang tukang kebun memilih benih terbaik untuk ditanam. Ia berhenti mengatakan hal-hal seperti, "Aku lelah," atau "Aku tidak bisa." Sebagai gantinya, ia berkata, "Aku sedang belajar. Aku sedang bertumbuh. Aku sedang dipersiapkan." Dan sesuatu dalam dirinya mulai menguat. Ia merasa damai, tapi juga penuh semangat. Ia mulai percaya bahwa setiap kata yang keluar dari mulutnya adalah doa, dan setiap doa membawa kekuatan untuk mencipta. Sekarang, pikirkan ini.
Berapa banyak kata yang kau ucapkan setiap hari tanpa sadar? Berapa banyak dari kata-kata itu yang sebenarnya menentang doa-doamu sendiri? Kau berdoa untuk rezeki, tapi mengeluh bahwa hidup sulit. Kau ingin kedamaian, tapi mengulang kata-kata kemarahan setiap kali sesuatu tak berjalan sesuai rencana. Kau tak bisa memetik bunga yang berbeda dari benih yang sama. Jika ingin hasil baru, ubah benihmu, ubah kata-katamu. Sang pengembara mulai mengajarkan hal ini kepada orang lain yang ia temui di perjalanannya. Ia berkata kepada seorang pemuda yang kehilangan semangat hidup, "Mulailah dengan satu kalimat. Katakan setiap pagi, bahkan ketika kau tidak percaya padanya, 'Aku pantas untuk berhasil.' Jangan tunggu keyakinan datang dulu. Keyakinan tumbuh dari pengulangan." Pemuda itu awalnya tertawa, tapi ia mencobanya. Dan dalam beberapa minggu, sikapnya berubah. Matanya lebih terang, langkahnya lebih mantap. Ia mulai menarik hal-hal baik tanpa sadar. Dan pengembara itu tahu, ia baru saja menyaksikan hukum terbesar bekerja di depan matanya. Kata-kata yang diulang dengan iman menciptakan keajaiban nyata. Aku juga pernah merasakan itu. Aku pernah hidup dalam keraguan, berkata pada diriku sendiri bahwa dunia terlalu keras. Tapi ketika aku mulai berbicara dengan cinta dan keyakinan, dunia mulai melunak. Aku tak mengubah dunia, aku mengubah frekuensiku. Dan semesta menyesuaikan dirinya padaku. Kau juga bisa melakukannya. Mulailah dengan menyadari setiap kata yang kau ucapkan. Jadilah saksi bagi bahasamu sendiri. Jika ada satu kalimat negatif keluar dari mulutmu, ganti segera dengan afirmasi positif. Jika kau berkata, "Aku lelah," ubah menjadi, "Aku sedang beristirahat agar lebih kuat." Jika kau berkata, "Aku tidak punya uang," ubah menjadi, "Uang sedang mengalir kepadaku dalam waktu yang tepat." Lakukan ini terus-menerus, dan kau akan melihat perubahan yang bahkan logika tidak bisa jelaskan. Karena kata-kata bukan sekadar ekspresi pikiran, mereka adalah bentuk energi kreatif yang memanggil kenyataan ke dalam keberadaan. Di tengah perjalanan, pengembara itu melewati sebuah desa kecil. Ia berhenti di tepi jalan, melihat anak-anak bermain sambil tertawa. Di sana, ia tersadar. Anak-anak tidak pernah berbicara tentang kekurangan. Mereka hanya bermain dalam imajinasi yang mereka percaya. Dan semesta pun menyesuaikan dengan keyakinan polos mereka. Ia tersenyum. Mungkin rahasia terbesar bukan hanya berpikir seperti orang kaya, tapi berbicara dengan hati seperti anak-anak, dengan iman yang murni, tanpa keraguan. Dan di sanalah ia menemukan kedamaian sejati. Ia tahu bahwa selama ia menjaga kata-katanya, hidup akan selalu bergerak ke arah kebaikan. Jadi sekarang, biarkan aku berbicara langsung kepadamu. Hari ini, ucapkan kalimat ini 3 kali dengan penuh keyakinan. Aku menarik kekayaan, kebahagiaan, dan kedamaian ke dalam hidupku. Ucapkan perlahan, rasakan getarannya. Biarkan kata-kata itu menembus jiwamu. Karena pada saat kau benar-benar percaya, semesta akan menjawab. Dan ketika malam datang, sang pengembara menatap langit penuh bintang. Ia tersenyum dan berbisik pelan, "Aku berbicara dengan keajaiban, dan keajaiban menjawabku." Ketika malam kembali datang, angin berhembus lembut di antara pepohonan, membawa aroma tanah dan hujan yang baru berhenti. Sang pengembara duduk di bawah langit luas yang dipenuhi bintang. Ia menatap ke atas, tersenyum, dan menyadari betapa jauh dirinya telah berjalan. Dahulu ia berjalan dengan beban di pundak dan keraguan di dada. Tapi kini langkahnya ringan. Ia tahu bahwa kata-kata yang ia ucapkan setiap hari telah mengubah arah seluruh hidupnya. Dulu ia berbicara tentang kekurangan. Sekarang ia berbicara tentang kelimpahan. Dulu ia berbicara tentang ketakutan.
Sekarang ia berbicara tentang iman. Dulu ia bertanya, "Mengapa hidupku begitu sulit?" Sekarang ia berkata, "Hidup ini sedang membentukku menjadi lebih kuat." Dan setiap kali ia mengucapkannya, dunia menanggapinya dengan lembut, menghadirkan kesempatan, orang, dan momen yang tepat di waktu yang sempurna. Pikiran bawah sadarnya kini telah menjadi sahabat, bukan musuh. Ia tidak lagi melawan dirinya sendiri. Ia berbicara dengan cinta pada jiwanya dan jiwanya menanggapi dengan kedamaian. Ia menyadari bahwa hidup bukan tentang mencari keajaiban di luar, tapi menciptakannya dari dalam. Kau juga pernah mencari keajaiban di luar dirimu, bukan? Menunggu sesuatu datang untuk menyelamatkanmu, pekerjaan baru, pasangan baru, keberuntungan tiba-tiba, tapi semua itu hanyalah cermin. Hidup hanya memantulkan apa yang kau pancarkan. Jika pikiranmu penuh syukur, dunia memantulkan lebih banyak hal untuk disyukuri. Jika hatimu penuh ketakutan, dunia menunjukkan alasan untuk takut. Napoleon Hill menulis, "Apapun yang dapat dibayangkan dan dipercaya oleh pikiran manusia dapat dicapai olehnya." Dan kini, pengembara itu tahu bahwa kata-kata adalah jembatan antara imajinasi dan kenyataan. Ia tahu setiap kalimat yang ia ucapkan adalah benih yang menentukan masa depannya. Suatu pagi, saat matahari baru terbit, ia berhenti di depan sungai jernih. Ia melihat bayangannya sendiri. Tapi kali ini, ia berbicara kepada bayangan itu, "Engkau telah berjalan jauh. Engkau telah melalui badai, kelaparan, kesendirian. Tapi sekarang, lihatlah, engkau bukan lagi korban dari pikiranmu. Engkau adalah penguasa atasnya." Air sungai itu bergoyang lembut, seolah semesta mengangguk. Ia tahu, ia tidak lagi sama. Dan di titik itu, ia membuat keputusan besar. Ia akan membagikan rahasia ini kepada dunia. Ia akan menjadi pembawa pesan tentang kekuatan kata-kata. Ia mulai menulis di atas kertas lusuh, kalimat demi kalimat yang ia temukan sepanjang perjalanannya. Setiap kata adalah doa. Pikiran adalah alat penciptaan. Iman adalah energi yang menghidupkan kata-kata. Siapapun yang berbicara dengan keyakinan sedang menciptakan masa depannya. Tulisan itu bukan hanya untuk dirinya, tapi untuk siapa saja yang masih tersesat di dalam pikirannya sendiri. Dan kini aku bertanya padamu, berapa lama lagi kau akan membiarkan kata-kata negatif menahanmu di tempat? Berapa lama lagi kau akan berkata, "Aku tidak bisa," sebelum akhirnya sadar bahwa setiap kata itu adalah rantai yang mengikatmu? Sekarang adalah waktunya memutus rantai itu. Sekarang adalah waktunya berbicara dengan bahasa baru. Bahasa iman, bahasa energi, bahasa pencipta. Mulailah malam ini. Berdiri di depan cermin, pandang matamu sendiri, dan ucapkan, "Aku bukan korban. Aku adalah pencipta." Ulangi sampai hatimu mempercayainya. Karena saat keyakinanmu dan kata-katamu selaras, semesta tidak punya pilihan lain selain menuruti getaranmu. Pengembara itu juga melakukannya setiap malam. Dan setiap kali ia mengucapkan kalimat itu, tubuhnya terasa lebih ringan, pikirannya lebih jernih, dan langkahnya lebih mantap. Ia tahu bahwa kata-kata bukan hanya untuk didengar, tapi untuk dirasakan. Ia tahu bahwa iman bukan tentang berbicara keras, tapi tentang berbicara dengan hati yang penuh keyakinan. Dalam perjalanannya, ia bertemu dengan banyak orang, para pedagang, petani, pelancong lain. Beberapa di antara mereka lelah dan putus asa. Tapi setiap kali ia berbicara kepada mereka dengan kata-kata penuh keyakinan, sesuatu berubah. Wajah mereka yang suram perlahan bersinar kembali. Mereka mulai tersenyum, mulai percaya bahwa hidup ini masih bisa diperbaiki. Salah satu dari mereka, seorang wanita tua, bertanya, "Apa rahasiamu, anak muda?" Dan ia menjawab dengan tenang, "Aku berbicara pada semesta seperti aku berbicara pada sahabatku. Dengan cinta, bukan dengan ketakutan." Wanita itu menangis.
karena di hatinya ia tahu kata-kata itu benar. Dan sekarang, aku ingin kau merasakan hal yang sama, karena di dalam dirimu ada kekuatan yang sama seperti yang dimiliki sang pengembara. Kau hanya perlu membangunkannya dengan kata-kata yang benar. Mulailah hari-harimu dengan ucapan yang penuh iman. Jangan biarkan dunia yang menentukan getaranmu. Kau yang menentukan dunia dengan getaranmu. Jika hari ini sulit, katakan, "Aku sedang belajar kesabaran." Jika ada tantangan, katakan, "Aku sedang diperkuat." Jika ada kesedihan, katakan, "Aku sedang dibersihkan untuk menerima kebahagiaan." Karena begitulah pencipta berbicara. Dengan iman, bukan dengan ketakutan. Dengan cinta, bukan dengan keraguan. Sang pengembara melanjutkan langkahnya menuju tempat yang tak diketahui, tapi kali ini ia tak lagi takut. Ia tahu bahwa kemanapun ia pergi, ia membawa kekuatan penciptaan di dalam dirinya. Setiap kata yang ia ucapkan adalah cahaya yang menerangi jalannya, dan di puncak bukit terakhir, ia berhenti, menatap dunia yang luas di bawah sana. Lembah hijau, sungai berkilauan, dan langit yang biru tanpa awan. Ia menutup matanya, berdoa tanpa suara, hanya dengan getaran iman di hatinya. Dan saat itu juga, ia tahu, keajaiban sejati bukanlah sesuatu yang datang dari luar, tapi sesuatu yang tumbuh dari kata-kata yang dihidupi dengan iman. Dan kini aku berkata padamu, kau adalah pengembara dalam cerita ini. Kau adalah pencipta dari dunia yang akan kau tinggali. Dan setiap kata yang kau pilih hari ini sedang menentukan takdirmu besok. Ucapkan dengan sadar, ucapkan dengan iman. Karena kata-kata bukan hanya suara, mereka adalah kehidupan yang sedang menunggu untuk diciptakan. Dan pagi itu, sesuatu di dalam dirinya berubah. Tidak ada cahaya tiba-tiba turun dari langit. Tidak ada suara gaib yang membisikkan jawaban. Tapi ada ketenangan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Ia menyadari bahwa semua waktu yang dihabiskan untuk mencari keajaiban di luar dirinya sebenarnya hanyalah perjalanan pulang, kembali ke sumber kekuatan yang selama ini diam dalam dirinya sendiri. Sang pengelana berhenti di tepi sungai yang jernih. Ia menatap pantulan wajahnya di air yang berkilau diterpa matahari. Untuk pertama kalinya, ia tersenyum. "Aku tahu siapa aku sekarang," katanya pelan. Di dalam hatinya, tidak ada lagi perang antara keyakinan dan ketakutan. Hanya ada keheningan, dan di dalam keheningan itu, ia mendengar bisikan kecil, sebuah kalimat sederhana yang mengubah segalanya. "Aku bisa, aku pantas, aku layak." Setiap langkah berikutnya terasa ringan. Alam di sekitarnya tampak berbeda. Pohon-pohon yang dulu terlihat biasa, kini seolah berbisik lembut menyemangatinya. Burung-burung terbang di langit, seperti membawa pesan dari semesta. Selamat datang di dunia baru, tempat di mana pikiranmu adalah pintu menuju semua kemungkinan. Kamu tahu apa yang ia temukan. Ia menemukan bahwa kata-kata adalah doa yang berbentuk suara, bahwa setiap kalimat yang keluar dari bibir, jika diucapkan dengan keyakinan dan emosi yang dalam, menjadi magnet bagi realitas yang sejalan dengan getarannya. Dan kamu juga memilikinya. Suara itu ada di dalam dirimu sekarang. Kamu hanya perlu menggunakannya dengan kesadaran yang baru. Mulailah setiap hari dengan satu kalimat sederhana yang memanggil energi rezeki, kedamaian, dan keyakinan. Ucapkan dengan hati, bukan sekadar bibir. Karena semesta tidak mendengar kata-kata kosong. Semesta merespons getaran niat yang tulus. Bayangkan, kamu bangun setiap pagi dan mengucapkan, "Hari ini aku memilih percaya." Ulangi, "Aku adalah magnet bagi kebaikan. Aku adalah sumber keberlimpahan." Dan rasakan betapa tubuhmu mulai menyesuaikan diri dengan energi baru itu. Pikiranmu menjadi jernih. Keputusanmu menjadi lebih berani.
Hidupmu mulai bergerak sesuai arah kepercayaanmu. Napoleon Hill pernah berkata, apapun yang dapat dibayangkan dan dipercaya oleh pikiran manusia dapat dicapai. Dan kini sang pengelana telah menjadi bukti hidup dari kalimat itu. Ia pulang ke desanya, tapi ia bukan lagi orang yang sama. Orang-orang bertanya, apa yang terjadi padamu? Mengapa wajahmu bersinar seperti itu? Dan ia menjawab dengan senyum yang dalam, aku belajar berbicara dengan pikiranku. Aku belajar bahwa setiap kata yang aku ucapkan adalah benih. Dan kini aku memilih menanam hanya yang membawa cahaya. Ia mulai menulis setiap pagi. 3 kalimat ajaib yang menjaga getaran pikirannya tetap tinggi. Ia tidak pernah melewatkan satu hari pun, karena ia tahu kebiasaan kecil itulah yang menjaga keajaiban tetap hidup. Dan kamu juga bisa melakukan hal yang sama. Ambillah selembar kertas malam ini. Tulis 3 kalimat yang kamu ingin jadikan mantra hidupmu. Ucapkan setiap pagi sebelum matahari terbit. Rasakan perubahan energi di dalam dirimu dari hari ke hari. Karena ketika kamu mengubah kata-katamu, kamu sedang menulis ulang takdirmu. Hari demi hari, sang pengelana menyadari sesuatu yang lebih besar lagi, bahwa kata-kata bukan hanya alat untuk menarik rezeki, tapi jembatan menuju iman yang sejati. Ia menemukan bahwa setiap kali ia mengucapkan "aku percaya", langit pun bergerak untuk meneguhkan keyakinannya. Dan ketika malam tiba, di bawah bintang yang bersinar lembut, ia menutup matanya dan berbisik, "Terima kasih semesta. Terima kasih Tuhan, karena Engkau telah menunjukkan kekuatan kata yang Kau titipkan dalam diriku. Kini, tidak ada lagi keraguan, tidak ada lagi kebingungan, hanya ketenangan yang lahir dari pengetahuan bahwa kekayaan sejati bukanlah jumlah emas, melainkan kedalaman iman pada kata-kata yang hidup dalam hati. Dan kamu, ya, kamu yang mendengarkan ini sekarang, perjalanan sang pengelana adalah cerminan dari perjalananmu. Kamu juga sedang berjalan di jalan yang sama, menuju kesadaran baru, di mana setiap kalimat yang kamu ucapkan menjadi alat penciptaan. Mulai hari ini, ucapkan hanya kata yang ingin kamu lihat tumbuh dalam hidupmu. Katakan, aku diberkati. Katakan, aku berlimpah. Katakan, aku berani menjalani takdirku. Biarkan semesta mendengar getaran hatimu dan menjawabnya dengan keajaiban. Karena kamu tidak lagi sekadar penonton dalam hidup ini, kamu adalah penulisnya. Dan setiap kata yang kamu ucapkan adalah tinta emas yang menulis masa depanmu. Sekarang, ambil napas panjang. Rasakan energi baru mengalir di tubuhmu. Tersenyumlah, bahkan jika masih ada hal yang belum kamu pahami. Karena senyum itu sendiri adalah bentuk doa paling sederhana. Jalan menuju kelimpahan tidak dimulai dari luar, tapi dari kata pertama yang kamu ucapkan dengan iman. Dan mungkin, seperti sang pengelana, suatu hari nanti kamu juga akan berkata, aku telah menemukan kata-kata ajaibku. Dan pada saat itu, hidupmu tidak akan pernah sama lagi.